Nah, hijrah Makkaniyah kita belum tahu lagi kapan kita harus lakukan, Pak. Ya. Loh, memang Ustaz kita harus hijrah pindah tempat tinggal lagi seperti dulu Nabi dan para sahabat? Iya. Cuma belum tahu kita jadwalnya kapan, Pak. Isyaratnya dari Nabi ada, isyaratnya fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kalau kalian sudah melihat kehadiran pimpinan kalian di akhir zaman al-mahdi, maka kalian datangilah dia, hijrah dan berbaiatlah pada dia sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah al-mahdi. Dia akan jadi pemimpin kita di fase kelima nanti, Pak. Begitu. Kalau dia munculnya di Arab, ya kita hijrah ke Arab jika sanggup, gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu itu kapan jadwalnya. Walaupun saya termasuk orang yang berharap kepada Allah Ta'ala dan bersangka baik kepada Allah Ta'ala, sepertinya kemunculan Al-Mahdi jadwalnya sudah dekat, Pak. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, setelah menjelaskan masjid pertama yang didirikan di muka bumi ini, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Nabi ditanya selanjutnya, kata Nabi selanjutnya Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa ini masjid kedua, Pak, dalam sejarah berdiri di muka bumi ini. Dan kedua masjid ini punya sifat yang berbeda. Kalau Masjidil Haram itu di Makkah itu, dia berada di Ardul Haram, di tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disucikan dalam pengertian Allah menjamin keamanannya, sehingga ada ayat juga berbunyi wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, ke Ka'bah, dia akan aman. Itu jaminan dari Allah. Sementara Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis ini, dia berada di Ardul Mubarakah, bumi yang Allah berkahi. Kalau Allah memberkahi sesuatu atau suatu tempat, tidak berarti tempat itu selalu aman, Pak. Ya, sekalipun diberkahi, tapi dia tidak selalu aman. Karenanya sepanjang sejarah Islam ini, Masjidil Aqsa ini terkadang dalam keadaan aman, tenang, damai. Ketika apa? Ketika umat Islam yang mendapat amanah untuk mengurusnya. Dan ketika umat Islam yang mengurus Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, maka umat lainnya juga merasa tentram. Kaum Nasrani, kaum Yahudi bebas beribadah di Baitul Maqdis. Mereka bebas mencari nafkah di Baitul Maqdis. Mereka bebas menjalankan kehidupan mereka di Baitul Maqdis. Tapi sejarah mencatat, ketika kaum lain yang menjajah Baitul Maqdis, maka selain kaum tersebut akan mengalami kesulitan. Contohnya sewaktu dahulu pernah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh kaum Nasrani Salibi dari Eropa, Pak. Nah, pada masa itu kaum muslimin teraniaya. Bahkan kaum Yahudi diusir dari Baitul Maqdis, nggak boleh ada di sana karena kebencian kaum Nasrani terhadap umat Islam dan juga terhadap kaum Yahudi. Tetapi alhamdulillah muncul satu generasi yang melakukan proyek besar tahrir Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis, dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka sesudah itu Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin Islam memimpin Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, mengundang kembali orang-orang Yahudi untuk datang. Kaum Nasrani bebas beribadah, kaum Yahudi bebas beribadah, mencari penghidupan, ya. Begitu selalu, Pak. Ya. Dan otomatis ketika umat Islam sudah kembali memegang kendali Baitul Maqdis, umat Islam di mana-mana juga mengalami kemuliaan. Tapi ketika Baitul Maqdis itu sedang dijajah oleh umat lainnya, Pak, bukan saja yang ada di Baitul Maqdis kaum musliminnya mengalami kondisi teraniaya, tetapi di berbagai tempat lain pun umat Islam seperti kehilangan kemuliaannya, Pak. Nah, itu sudah berlalu tuh zaman kaum Salibi yang menguasai Baitul Maqdis. Dan sepertinya kita sekarang harus kembali melakukan hijrah di zaman modern ini, Pak.
Dahulu Nabi diperintahkan untuk mengajak masyarakat jahiliyah Arab hijrah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Seperti ayat ini, surat Ibrahim ayat 1 yang turun di kota Mekah sewaktu Nabi masih awal berdakwah di Mekah, berbunyi Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad SAW, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi ada dua perintah Allah dalam ayat ini. Nabi kita diperintahkan dengan mendapatkan nikmat Al-Quran, kalamullah, firman-firman Allah, jadikanlah dia suatu sarana untuk bisa mengajak masyarakat Arab jahiliyah keluar dari kondisi gelap gulitanya menuju cahaya terang benderang. Itu satu. Sama yang kedua, ajaklah mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, ya. Jadi kalau diajak ke jalan Allah, berarti tadinya di jalan Allah atau tidak? Tadinya bukan di jalan Allah, ya Pak. Sedangkan dalam bahasa Al-Quran, jalan itu hanya ada dua. Kalau bukan jalan Allah, jalan apa satu lagi? Jalan apa Pak? Satu lagi? Jadi jalan itu kalau nggak jalan Allah, jalan apa satu lagi Pak? Jalan tagut, ya. Tagut itu syaitan, ya. Makanya ada ayat bunyinya surat An-Nisa ayat 76, silahkan nanti dilihat. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Adapun orang-orang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sedangkan orang-orang kafir berperangnya di jalan taghut, syaitan. Ya, jadi pilihan cuma dua. Berarti ketika Allah memerintahkan Nabi kita dengan menggunakan Al-Quran, mengajak masyarakatnya menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, berarti saat itu masyarakat Arab di jalan taghut, di jalan syaitan, begitu. Jadi selalu begitu Pak, pilihan itu masyarakat kalau nggak di atas jalan Allah sedang berada di atas jalan taghut. Nggak ada pilihan, oh iya sih jalan kita memang jalan taghut tapi kan islami, gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Pilihannya kalau nggak jalan Allah yang berarti islami, atau jalan taghut yang berarti tidak islami, itu saja. Begitu. Nah, dan ternyata alhamdulillah Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dengan izin Allah berhasil mengubah masyarakat Arab dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam dalam tempo yang relatif singkat Pak, cuma 23 tahun, Masya Allah. Ingat, Nabi kita diangkat jadi Nabi oleh Allah pada usia 40 tahun dan wafat pada usia 63, berarti cuma 23 tahun Nabi melakukan proses hijrah minaz zulumati ilan nur, hijrah dari kegelapan menuju cahaya, hijrah min sabilit taghut ila sabilillah, hijrah mengajak masyarakat meninggalkan jalan syaitan untuk menuju jalan Allah, ya. Nah itu dulu Pak, dulu. Dan sejak Nabi sukses melakukan itu, dan Nabi sukses ketika sudah hijrah ke Madinah kan, gitu. Nah, kemudian para penerus beliau, para pemimpin umat Islam selanjutnya itu istiqomah, menjalankan amanah, mengajak masyarakat untuk bertahan terus dalam cahaya Islam, dalam jalan Allah, tinggalkan jalan taghut, ya kan? Selama berapa lama Pak? Lama sekali. Bukan selama setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak Pak. Ribuan tahun, ya. Jadi muncul penerus Rasul dari para pemimpin-pemimpin Islam ini yang bukan saja mereka bertahan untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup sehingga masyarakat hidup dalam cahaya lagi, cahaya terus menerus,
tidak lagi kembali dalam kegelapan, dan masyarakat terus di jalan Allah, tidak lagi kembali ke jalan tauhid, ya. Dan bahkan wilayahnya makin meluas, ya. Sampai berapa lama? Sampai 1342 tahun, Pak. Masya Allah, ya, ribuan tahun. Dan Nabi kemudian memberitahu lewat para sahabat bahwa nanti akan datang lagi kegelapan, ya. Hadisnya begini bunyinya, Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang masif, yang banyak sekali, sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Jadi kembali dalam kegelapan, Pak. Nah, kapan itu? Ya setelah 1342 tahun berjaya, umat Islam mencontohkan bagaimana caranya hidup di bawah naungan cahaya Quran, cahaya Islam, bagaimana caranya istiqomah hidup di atas jalan Allah, tidak lagi kembali ke jalan tauhid, tapi kemudian Allah punya rencana. Nah, rencana Allah apa? Allah sudah bilang dalam Al-Quran rencana ini, dan kita perlu tahu rencana ini. Allah berfirman misalnya dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Jadi Allah kasih kejayaan umat Islam ribuan tahun, tapi sesuai firman Allah dalam Ali Imran 140, sekalipun sempat berjaya, karena ini hidup di dunia yang sifatnya silih berganti situasi dan kondisinya, maka sampai titik tertentu Allah perintahkan umat Islam turun dari panggung kepemimpinan dunia ini. Boleh Allah melakukan itu, Pak? Boleh? Boleh Allah melakukan itu, Pak? Ya jelas boleh. Masa kita bisa menghalangi? Kan nggak bisa, kan? Gitu. Itu rencana Allah. Nah, jadi sejak 1342 Hijriah itu, Pak, umat Islam diperintahkan Allah turun dari panggung kepemimpinan dunia. Terus yang Allah pilih siapa? Menggantikan, berada di posisi di panggung kepemimpinan itu. Siapa? Barat, Eropa dan Amerika. Yang tidak lain adalah kaum Yahudi dan Nasrani, khususnya Yahudi. Karena Yahudi ini kan yang Yahud, ya. Tahu Yahud, Pak? Orang kalau dibilang Yahud kadang-kadang bangga gitu. Wih, kamu Yahud juga ya. Padahal maksudnya kamu tuh Yahudi. Nggak boleh bangga kita disebut Yahud, Pak. Nah, jadi sejak tahun itu Yahudi yang mimpin. Makanya saya mengistilahkan umat Islam sekarang ini sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. Inilah babak di mana umat Islam berada dalam kekalahan, sedangkan kaum kafir Yahudi Nasrani, khususnya Yahudi, diizinkan Allah mimpin dunia. Makanya saya selalu mengingatkan, tolong kita yang nggak biasa bahasa Arab ini, Pak, jangan mencampur adukkan antara istilah izin Allah dengan ridho Allah. Itu beda, Pak, ya. Jadi jangan mentang-mentang melihat orang Barat mimpin dunia, oh berarti Allah ridho sama orang Barat. Enggak, Pak. Allah nggak ridho sama orang Barat kafir mimpin dunia ini. Tapi Allah izinkan. Sebagaimana Allah nggak ridho dengan korupsi. Korupsi itu kan haram, ya nggak? Tapi kenapa korupsi bisa terjadi? Karena Allah izinkan. Jangan korupsi, perzinahan. Adakah perzinahan di muka bumi bisa berlangsung tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Tapi adakah Allah ridha dengan perzinahan? Allah tidak ridha. Jangankan ridha dengan perzinahan, makanya tidak ada ayat dalam Al-Quran bunyinya la taznu, jangan berzina, nggak ada. Yang ada la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan jangan berzina, jangan dekati zina. Makanya dalam Islam ada aturan ketat menjaga hubungan laki perempuan yang bukan mahram. Ada menutup aurat, ada hijab, ada menghindari ikhtilat, campur aduk laki perempuan yang bukan mahram, ya. Nah, itu untuk menjalankan larangan Allah atau menghargai larangan Allah, jangan dekati zina. Nah, jadi kita umat Islam sudah menjalani babak kelam ini selama 100 tahun pakai kalender Masehi, 104 tahun pakai kalender Hijriah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi yang kemudian kami buat dalam bentuk bagan denah, ya. Ada 5 fase yang kata Nabi akan dialami umat Islam dari awal beliau diutus sampai menjelang datangnya as-sa'ah, hari kiamat. Dan babak demi babak, fase demi fase sudah kita lalui. Ternyata kita sekarang yang hidup di era modern ini,
kita berada di fase keempat, Pak. Dan menariknya hadis ini, setiap fase diberi nama sama Nabi sesuai dengan karakteristik sistem kepemimpinannya. Nah, ternyata sistem kepemimpinan yang kita jalani sekarang, Pak, fase keempat ini sistem kepemimpinan yang sebutannya paling tidak enak didengar sama telinga. Sebutannya apa? Fase mulkan jabriyatan. Apa artinya? Fase kepemimpinan penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ya, bukan menegakkan kehendak Allah dan Rasulnya. Lain dengan fase pertama. Fase pertama, Masya Allah, fase kenabian yang mimpin langsung Nabi Muhammad SAW. Jelas beliau amanah, ya, menegakkan sistem kepemimpinan sesuai dengan arahan Allah Ta'ala. Terus fase kedua, fase khilafah ala minhajin nubuwah, era sahabat-sahabat mulia, sudah dijanjikan surga yang memimpin. Mereka disebut khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan, ya. Mereka ini memimpin tentunya dengan sangat baik. Ibaratnya sistem kepemimpinan terbaik kedua setelah sistem kenabian. Karena langsung dididik sama Nabi. Disebutnya sistem kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Ya. Jadi kalau fase pertama 23 tahun, fase kedua 30 tahun, fase ketiga itu paling lama, 1302 tahun. Nabi menyebutnya sebagai fase mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Menggigit apa? Menggigit Quran dan Sunnah. Tapi namanya menggigit Quran dan Sunnah kan kadang-kadang gigitannya kencang, tapi kadang-kadang gigitannya lemah. Bahkan kadang-kadang mungkin agak terbuka, jadi agak lepas gitu, ya. Nah, maka di era fase ketiga umat Islam masih punya sistem kepemimpinan yang mana pemimpin tertingginya digelarinya tetap khalifah, Pak. Yang berarti sistemnya khilafah, yang berarti Quran dan Sunnah menjadi sumber nilai, norma, dan hukum. Tapi sayang, beribu sayang, pola pergantian kepemimpinannya menggunakan cara kerajaan. Tahu cara kerajaan, Pak? Cara kerajaan itu bahkan dia masih jadi khalifah, dia sudah umumkan, ini putra mahkota saya, dia pengganti saya, kudu wajib untuk dibaiat setelah saya wafat. Nah, begitu. Itu beda dengan zaman khulafa rasyidin. Nah, jadi fase ketiga ini fase komsi komsa kata orang Perancis, nisif-nisif kata orang Arab, setengah-setengah. Kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang zalim. Itu realitas, Pak. Nah, fase ketiga ini ditandai dengan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan Islam yang aneka ragam, tapi ada 3 yang menonjol. Kerajaan Daulat Bani Umayyah, kemudian Daulat Bani Abbasiyah, kemudian Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah. Nah, jadi era ketiga ini sudah berlalu. Nah, kita sekarang di era keempat, Pak. Dan di era keempat ini bahkan Allah Ta'ala mentakdirkan yang memimpin itu tidak lagi digelari khalifah. Sistem khilafah sudah tidak ada. Bahkan bermunculanlah apa yang disebut dengan konsep negara nation state. Ya, nation state tahu, Pak? Negara berdasarkan bangsa. Kalau khilafah itu negara berdasarkan agama, Pak. Sehingga bisa di dalam satu khilafah itu aneka bangsa ada di dalamnya. Tapi kalau negara bangsa cuma satu bangsa. Dan repotnya kalau negara bangsa ini terus dipertahankan, nah seperti yang terjadi sekarang. Ketika saudara-saudara kita seiman mengalami penderitaan di Palestina, di Gaza, ya. Nah, pemimpin-pemimpin negara bangsa ini ya tidak kunjung mau menunjukkan solidaritas ukhuwah Islamiyahnya. Ya, karena apa? Karena takut sama warga negara yang bukan muslim. Kalau dia kirim bantuan nanti yang non muslim bilang, "Ih, kok ke sana bantuannya, kan di negeri kita aja belum beres." Kan gitu. Paham ya, Pak, situasinya? Jadi kita gelap sekali sekarang ini. Nah, jadi saudara rahimakumullah, tapi alhamdulillah sekalipun kita berada di titik nadir perjalanan sejarah umat Islam, kan tadi Allah sudah bilang, demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan. Ya, itulah dunia, Pak. Dunia ini bukan akhirat. Kalau akhirat orang bahagia, itu bahagia terus, ya. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Dan orang yang sengsara di akhirat, ya sengsara aja terus. La yamutu fiha wala yahya, dibilang hidup enggak, dibilang mati juga enggak.
Ya kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah liyazuqul azab. Tiap kali kulitnya habis terbakar, diganti Allah, diremajakan lagi sama Allah menjadi kulit yang baru supaya merasakan azab. Nauzubillah min dzalik. Dan kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan meleset memberikan balasan. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun berbuat kebaikan, pasti Allah berikan balasan kebaikan. Siapapun berbuat kejahatan, sekecil apapun, pasti Allah beri balasan. Nah, tapi dunia ini lain. Dunia ini bukan akhirat, Pak. Di dunia ini kita mengalami kondisi yang silih berganti, Pak. Kadang senang, kadang sedih. Kadang menang, kadang kalah, ya. Kadang lapang, kadang sempit. Itulah dunia, Pak. Dunia ini tempat ujian. Bukan akhir dari segala-galanya. Nah, maka Nabi beri kita kabar gembira bahwa fase yang kita jalani sekarang ini bukan fase terakhir, Pak. Ada fase kelima nanti, fase terakhir, dan fase kelima inilah yang disebut Nabi dengan sebutan sistem kepemimpinan yang mirip dengan fase kedua. Apa itu? Fase khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian kembali. Ya. Ini bukan ramalan Iksan Tanjung, Pak. Ini hadis Nabi. Kalau ramalan Iksan Tanjung Anda wajib tolak. Ya kenapa? Ya manusia mana tahu kita masa depan. Tapi kalau Nabi bicara, ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara atas produk hawa nafsunya, tapi semuanya in ila wahyun yuha. Semuanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi percayalah, Pak, ya cepat ataupun lambat, ya kita ini akan kembali berjaya, Pak. Nah, dalam kaitan dengan apa yang kita mau bicarakan hari ini, Pak, saya termasuk orang yang husnuzon billah, sangka baik kepada Allah, bahwa peristiwa yang berlangsung di Ardul Mubarakah sekarang, Pak, di Gaza sekarang ini, boleh jadi menjadi pintu gerbang kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima. Takbir. Masya Allah. Inilah kalau kumpulan orang-orang zuhud ngumpul, Pak, ya, Jamiatuz Zahidin, ya, itu begitu disuruh takbir atau melek gitu, ya. Karena pernah di tempat lain saya bilang takbir, yang takbir cuma 1-2 orang. Tapi tadi barusan terasa itu kezuhudan hadir di sini, ya. Masya Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita dalam gelap lagi seperti dulu Nabi dalam gelap. Di fase pertama, lihat tuh, di fase pertama ada di bawah garis merah, masih gelap tuh di Mekah, ya. Tapi kemudian bercahaya setelah hijrah ke Madinah. Nah, kita pun demikian, sekarang kita gelap, tapi nanti kita akan bercahaya kembali kalau sudah masuk fase kelima. Nah, sekarang prosesnya adalah proses yang Nabi perintahkan dalam sebuah hadis. Nabi bersabda, ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang mana kaum muslimin lainnya merasa aman dari lisan dan ucapannya, ya, lisan dan tangannya, maaf. Sedangkan seorang muhajir, seorang yang melakukan hijrah, adalah orang yang sanggup meninggalkan apa yang Allah larang, begitu. Nah, hijrah ini ada dua, Pak. Ada hijrah makaniyah, hijrah tempat tinggal geografis, ada hijrah maknawiyah, hijrah spiritual, intelektual, moral, ya, perilaku, ya kan, itu hijrah maknawiyah. Nah, hijrah makaniyah kita belum tahu lagi kapan kita harus lakukan, Pak. Ya. Loh, memang Ustadz kita harus hijrah pindah tempat tinggal lagi seperti dulu Nabi dan para sahabat? Iya. Cuma belum tahu kita jadwalnya kapan, Pak. Isyaratnya dari Nabi ada, isyaratnya fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kalau kalian sudah melihat kehadiran pimpinan kalian di akhir zaman, Al-Mahdi, maka kalian datangilah dia, hijrah, dan berbaiatlah pada dia, sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Dia akan jadi pemimpin kita di fase kelima nanti, Pak. Begitu. Kalau dia munculnya di Arab, ya kita hijrah ke Arab. Jika sanggup. Begitu. Ya. Nah, tapi kita nggak tahu itu kapan jadwalnya. Walaupun saya termasuk orang yang berharap kepada Allah Ta'ala dan bersangka baik kepada Allah Ta'ala, sepertinya kemunculan Al-Mahdi jadwalnya sudah dekat, Pak. Makanya masing-masing kita harus mempersiapkan diri, Pak. Mempersiapkan diri, keluarga kita, ya. Nabung, ya. Mohon pada Allah izinnya supaya begitu Al-Mahdi muncul, seperti tadi kata Nabi kan, sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Artinya apa? Sekalipun sulit, coba laksanakan.
berbaiat pada sang pemimpin itu. Ya, karena dia Khalifatullah Al-Mahdi. Gitu. Nah, itu hijrah Makkaniyah. Nah, yang pasti ada hijrah Ma'nawiyah yang ini tidak boleh ditunda-tunda, Pak, harus disegerakan. Kita perlu fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukannya, yaitu hijrah dari nilai-nilai buruk kepada nilai-nilai baik, ya. Contohnya hijrah dari syirik ke petunjuk, ya. Dari sesat ke petunjuk. Dari tidak jelas arah menjadi jelas karena kita tahu petunjuk, ya. Dari kondisi syirik mempersekutukan Allah menjadi tauhid, mengesahkan Allah secara murni. Dari kafir ke iman, ya. Dari maksiat ke taat, dari mungkar ke ma'ruf, dari kondisi penuh kezaliman menuju penuh keadilan. Ya, kalau sekarang ini berita-berita yang kita dengar lebih banyak nilai-nilai keadilan atau nilai kezaliman, Pak? Waduh, memang Bapak sudah mengadakan penelitian? Hah? Nggak perlu penelitian ya, sudah jelas ya. Iya kan, sakit hati kita ya. Berita orang ya melihat kemungkaran terjadi, dia lapor. Yang melapor itu ditangkap. Kan aneh ya, apa bukan zalim itu? Kan zalim itu ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita harus hijrah dari nilai-nilai kezaliman ke keadilan, nilai jahiliyah ke Islam, dari jalan tauhid ke jalan Allah, ya, dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang, dari khianat menuju setia.